udhiyah tadi, berkurban tadi, itu tujuan utamanya adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita menyebutnya bukan hari udhiyah, bukan hari apa, bukan hari nahar, tapi kita menyebutnya adalah hari kurban. Kalau aslinya ya Idul Adha, aslinya itu Id itu artinya adalah kembali, Adha itu adalah hewan-hewan sembelihan. Itu namanya Idul Adha. Kalau mau diartikan secara letterlek, Idul Adha, Id artinya kembali, Adha itu artinya hewan-hewan yang disembelih. Jadi Idul Adha itu artinya kembali kepada hewan-hewan yang disembelih. Kenapa kok kita menyebutnya hari raya kurban? Hari raya kurban karena masuk kepada esensi daripada penyembelihan. Esensi daripada penyembelihan adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub itu dalam bahasa yang lain disebut dengan kurban. Masuk ke dalam kita korban. Tapi bukan korban bencana, bukan korban asusila, bukan korban bencana, itu beda lagi itu bahasanya. Korban dari kata kurban. Nah, kurban inilah yang menjadi puncak daripada ibadah Idul Adha. Bahwa semua yang kita lakukan dalam rangka taqarrub, kembali dekat kepada Allah. Kembali dekat kepada Allah. Dekat bukan berarti jarak. Dekat itu tidak boleh. Oh, dekat berarti Allah di sana, kita di sini. Nggak boleh begitu, karena berarti menjisimkan Allah, berarti menjasarkan Allah. Allah di sana, kita di sini. Bukan. Dekat itu bukan soal jarak. Allah mah tetap ada di dekat kita. Tapi dekat jauhnya itu, dekat jauhnya hatinya nih. Dekat jauh sama soal hatinya ini. Maka kemudian ada saatnya kita dekat, ada saatnya kita jauh kepada Allah. Biasanya dekat kepada Allah itu ketika dibenturin dengan hal-hal yang gak enak, itu baru kita dekat tuh. Misalnya naik bis gak ingat sama Allah tuh, ya cuma wajib bismillahirrahmanirrahim, dan gak ingat sama Allah, ngayalin kemana-mana, bayangin apa. Giliran kemudian bisnya itu mau nabrak, hampir mau nabrak, kemudian selamat, langsung ingat sama Allah lagi gak tuh? Ingat gak sama Allah langsung tuh? Ingat kan? Langsung ingat, setelah itu langsung bismillah ya Allah, ingat lagi tuh. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara dibenturin dulu tuh. Naik pesawat, wah malah enak selfie di pesawat, kagak inget lah pokoknya sama Allah. Giliran dari atas turbulensi tuh, baru tuh langsung tuh istighfar dulu tuh, salawatan ingat kepada Allah itu. Itu tadinya Allah jauh, itu Allah jauh dari kita, tiba-tiba Allah langsung dekat sama kita. Nah, jadi dekatnya itu bukan dekat jarak, tapi dekatnya itu adalah dekat soal hati. Nah, karena puncaknya adalah taqarrub, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya dari kalian. 1,5 ton Anda berkorban sapi, tapi nggak ada takwanya nih, nggak ada ininya nih, nggak ada hatinya, zikirnya dalam hati nih, tempat takwanya ini nggak ada Allahnya nih, cuma karena wah 1,5 ton wah gitu ya, nggak sampai dagingnya, darahnya nggak sampai, karena yang sampai itu adalah takwanya. Tapi meskipun kita semua cuma bisa beli kambing yang seukuran rumah kecil banget, kambing mau disembelih kagak tega, tapi meskipun udah masuk umur, tapi ya segitunya kita punya duit gitu ya buat beli. Tapi dalam hatinya kita ada ini, ada takwa, ada kalimat takwa dalam hati kita, ada zikirnya di sini, ada takwanya sampai itu kepada Allah. Maka Allah tegaskan di Quran tadi, dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa. Akan tapi yang menyampaikan kepada itu semua adalah takwanya dari kalian. Dalam Quran dikatakan, dalam ayat yang lain dikatakan,
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Meskipun 2 ton sapimu, tapi dalam hatinya nggak ada takwa, hatinya cuma pengen sombong-sombongan, hatinya cuma pengen pamer-pameran. Udah gitu dibayarinnya bukan pakai duit dia, pakai sponsor lagi gitu kan. Udah ada yang endorse misalnya gitu. Sama dia gitu, pakai sponsor. 2 ton kamu itu, 2 ton, meskipun 2 ton nggak nyampe kepada Allah. Jadi penting banget ini, hati ini penting banget, takwa ini penting banget dalam hati ini. Kenapa bisa begitu ini? Karena puncaknya adalah takarub. Kalau orang ini berkorban nggak ada takwanya, nggak ada takarubnya, semakin jauh dia kepada Allah. Yang semakin dia jauh kepada Allah, malah semakin dekat kepada akunya, egonya. Padahal tidak bisa dia dekat kepada Allah kalau dia tidak membuang egonya, tidak membuang akunya. Al-Ustaz Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi pernah berkata, "Qurbul abdi min rabbih yakunu bil iman, summa bil ihsan." Dekatnya seorang hamba dari Tuhannya itu ada yang pertama bil iman, dengan iman, summa bil ihsan, kemudian dengan ihsan. Pertama dengan iman dulu, baru dengan ihsan, kemudian dengan ihsan. Misalnya korban. Korban ini engkau berkorban untuk siapa? Untuk egomu sendiri, untuk sombongmu sendiri, atau karena lillahi ta'ala, karena Allah? Oh, karena Allah. Baru satu itu berarti sudah iman. Cukup nggak? Nggak cukup. Summa bil ihsan, kemudian dengan ihsan. Apa itu ihsan itu? Engkau menyembah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, engkau merasa Allah melihat dirimu. Jadi ketika sudah, siapa nih? Kita yakin ini kita menyembelih karena Allah. Sudah cukup enggak? Hadirkan Allah, bahwa kita berkorban ini semua karena Allah Ta'ala, dan Allah melihat betul. Kalau kita melihat, kita seakan-akan melihat, seakan-akan kita menyaksikan, kita sadar ada Allah yang melihat proses kurban kita. Sama kayak sholat. Sholat apa cukup? Kurban belum. Imannya, sholatnya kemana dulu dia? Ngadep ke siapa? Hatinya ngadep ke siapa? Ke manusia atau ke Allah ngadepnya? Oh, ke Allah. Sudah. Cukup? Belum. Summa bil ihsan, kemudian dengan ihsan. Engkau lagi sholat, merasakan diperhatiin sama Allah. Kalau nggak merasa diperhatiin sama Allah, berarti baru iman doang tuh, belum ihsan. Contoh gampang begini, yang sering banget, Jumatan. Biasanya kan kalau Jumat sebelum azan udah pada duduk semua kan, udah pada datang nunggu azan. Anda datang nih belakangan, duduk sholat dan kemudian di depan. Itu Anda merasa diperhatiin gak sama orang-orang? Itu sholatnya itu kira-kira beda gak? Nanti ketika udah sholat Jumat, bubar semuanya masing-masing. Lalu kemudian sholat ba'diyah, mana yang lebih ada perhatiin sholatnya? Tadi qobliyah atau ba'diyah? Kalau qobliyah, karena ada sholat sendirian nih, yang lain udah pada duduk, ada datang, dilihatin, merasa dilihatin, sholatnya hati-hati banget. Tapi giliran udah ba'diyah, orang udah sendiri-sendiri tuh urusannya tuh. Yang mana itu? Yang merasa beda sholatnya? Itu baru diperhatiin sama manusia. Gimana kalau diperhatiin sama Allah? Jadi dekatnya orang kepada Allah, dekatnya hamba kepada Tuhannya, yang pertama bil iman, kemudian dengan ihsan. Nggak cukup dengan Islam doang, nggak cukup dengan fikih doang itu. Harus dengan akidahnya, harus dengan tasawufnya. Nggak cukup dengan fikihnya, harus dengan akidahnya, kemudian dengan tasawufnya. Wa qurbur rabbi min abdin ma yahussuhu bi fid dunya min irfanihi wa fil akhirati min ridwanihi. Sedangkan dekatnya Allah dari seorang hamba, bagaimana ciri Allah ini dekat kepada kita? Kalau tadi kan kita dekat sama Allah, caranya adalah semua ibadah kita dengan iman, kemudian dengan ihsan. Kalau kemudian Allah, bagaimana ciri Allah dekat sama kita ini? Allah mengistimewakan kita di dalam dunia berupa makrifatnya kita kepada Allah, dan nanti di akhirat kita diberikan ridhonya Allah. Di dunia, kita di dunia ini diistimewakan.
kita bisa mengenal Allah, makrifat kepada Allah, sholat ingat Allah, ibadah ingat Allah, kerja ingat Allah, mau melakukan apapun saja ingat kepada Allah. Itu berarti tanda Allah sudah dekat sama kita. Kalau Allah jarang-jarang doang ingatnya sama kita, atau kita jarang-jarang doang ingatnya sama Allah, berarti Allah juga jarang-jarang dekat sama kita. Itu tandanya tuh. Wa fima baina zalika min wujud lutfi wa ihsani wa la yatimu qurbul abdi minal haqqi illa bi bukti anil khalqi. Tidak sempurna dekatnya seorang hamba dari Allah kecuali lewat jauhnya dia dari makhluk. Kata Imam Al-Qusairi, seseorang tidak bisa sempurna dekatnya dengan Allah kecuali dia terlebih dahulu menjauhkan diri dari makhluk. Kalau tadi dekat kepada Allah bukan soal jarak, pun juga begitu. Jauh dari makhluk bukan soal jarak juga. Bukan berarti kita ini nggak boleh bergaul sama orang, bukan. Menjauh dari efek-efek, pengaruh-pengaruh yang ada pada makhluk. Apa itu? Misalnya kumpul, waktunya sholat. Tapi kalau masih kumpul, lalu kemudian kita nggak ikut sholat, karena yang lain pada nggak sholat, akhirnya kita nggak ikut sholat. Itu berarti kita itu tadi dekat banget sama makhluk, dan nggak bisa itu dekat sama Allah selama belum menjauh itu. Jadi jauh itu bukan soal dekat sama. Sekarang kita chattingan, WA-an, Facebookan, medsosan, itu sama orangnya jauh berdekat itu secara fisik. Secara fisik kan jauh. Tapi bisa nggak medsosan itu menghalangi kita dekat kepada Allah? Bisa banget. Akhirnya sholatnya enggak lah, mikirnya enggak lah, asik saja dengan medsos. Itu berarti kita nggak menjauhi makhluk. Tidak bisa dekat kepada Allah, tidak sempurna dekat kepada Allah itu kecuali menjauh dari makhluk. Menjauh bukan dengan fisiknya. Meskipun dia jauh juga, kemudian kita ini terpengaruh, dia nggak dekat itu. Menjauh bukan fisiknya, tapi menjauh pengaruh rohaninya. Bisa mengganggu ibadah kita. Maka kemudian yang dilakukan sama orang-orang itu mesti itu kholwah, uzlah. Nabi juga tahanus kok beberapa bulan, ngejauh dulu ke Gua Hira. Para ulama juga ngejauh dulu, nanti masuk lagi ke masyarakat. Siap nggak mentalnya nih? Ketika dia nggak belum siap, masuk lagi ke kholwah lagi, uzlah lagi, menyindir lagi. Kuat nih, masuk lagi. Begitu itu. Sampai kau kebal sama api, silakan bermain sama api. Tapi kalau belum kebal sama api, jangan dekat-dekat dulu sama api. Gitu. Kalau masih belum jadi ikan yang hidup, kalau belum jadi ikan yang hidup, itu nanti Anda akan jadi keasinan nanti di lautan. Ikan itu tidak ikut asin di lautan karena dia hidup. Tapi kalau ikannya mati di lautan, dia pasti akan jadi asin. Padahal ikan itu dikelilingin hidup di air yang asin. Kenapa dia tidak ikut asin? Karena ikannya hidup. Nah, manusia kan seperti ikan itu. Manusia kalau kemudian dia mati, dia akan ikut hatinya mati, dia akan ikut di lingkungan dia itu. Tapi kalau orang manusia hatinya hidup, meskipun dia ada di tengah tempat yang buruk sekalipun, nggak akan dia bisa pengaruh itu. Saya bilang itu, Anda belum kuat-kuat banget hatinya, hidupnya belum kuat-kuat banget. Jangan dakwah dulu di prostitusi, jangan. Saya pengen dakwah di prostitusi di tempat lokalisasi saya pengen dakwah begitu. Tapi hatinya belum hidup, jangan dulu. Hati konyolan itu. Hatinya mati kok. Hati mati, dakwahnya ikut di situ. Nanti ikut mati Anda. Pulang ngaji, sahabat malaman digodain, Pak Ustadz, enggak pijit. Sehari kuat, 2 hari kuat, 4 hari Pak Ustadz nyari barokahnya ini nggak apa-apa nyari barokahnya. Akhirnya udahlah nggak apa-apa. Hatinya mati. Kalau hatinya hidup, terserah Anda pengen hidup di mana pun terserah itu. Kayak ikan hidup. Nah,
Itulah kemudian orang kalau pengen dekat kepada Allah tidak bisa sempurna dekatnya Allah, terdekatnya hamba kepada Allah kecuali dia menjauh dulu kepada manusia. Menjauhnya itu bukan cuma sekedar fisik, tapi juga menjauh ini nih, menjauh hati. Yang biasanya tidak terpengaruh, Anda tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di lingkungan Anda. Kalau udah bisa begitu, sudah dekat kepada Allah, sudah dekat kepada Allah. Tapi kalau masih gampang bisa dipengaruhi, nah itu berarti sebaiknya menjauh dulu kepada para makhluk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya nggak satu ya? Belum tutup. Ya. Assalamualaikum. Dulu kan zamannya kalau kurban itu kan tadi dibagi emas aja. Kita ada yang prosesnya memakai kaleng, itu di kaleng itu kan kayak proses. Kalau itu kan bisa kita lebih baik kalau apa beneran dari itu mana proses masalah hukumnya? Kalau secara hukum dikalengin boleh aja, karena daging korban itu boleh disimpan di waktu berapa lama pun boleh. Dulu tidak boleh, di zaman Nabi asli awal tidak boleh. Lalu kemudian turun perintah yang lain, maka kemudian boleh. Jadi itu dinasakh. Jadi zaman Nabi aslinya pertamanya nggak boleh, lalu kemudian diperbolehkan oleh Nabi, gitu ya. Nah kemudian teknisnya bagaimana? Ya teknisnya mau dikalengin, lalu kalengnya kemudian dioper ke daerah Papua apa segala macam, ya terserah saja itu. Kalau secara hukum boleh-boleh aja. Kalau ngomong hukum ya, kalau ngomong hukum boleh ngomong. Tapi kalau ngomong fikih tasawuf, kalau ngomong hukum tasawuf, hukum tapi ada tasawufnya, memang sebaiknya segera. Kenapa? Karena orang diberi itu punya hubungan batin. Itu dia ya korban mulia di sini ya. Terus nanti kalau ada apa-apa sama kita, orang lihat dia tuh baik banget masyarakat, orang tiap tahun juga korban, tiap tahun juga bagi-bagi. Itu kan beda itu hablum minan nas. Karena ibadah itu juga harus hablum minallah, juga harus hablum minan nas. Wah tiap hari, tiap tahun saya selalu dikasih daging korban sama si bapak itu. Itu kan sama orang yang dikasih kan punya ikatan gitu. Punya ikatan. Terus Anda dikalengin, nggak tahu korbannya, nggak tahu, ngelihat juga enggak. Lalu kemudian ada cuma transfer doang lewat bank itu. Terus kemudian langsung korbannya nggak tahu kambing di mana. Terus kemudian kambingnya dagingnya mau dipukul terus kemudian dikasih ke Papua, kasih ke Irian, kasih kemana, nggak tahu itu siapa yang ngasih. Yang makan juga menerimanya siapa ini ya? Oh ini dari lembaga ini aja. Apa ikatannya sama Anda? Kan enggak sih. Tapi kalau ngomong hukum mah boleh kalau ngomong hukum mah. Tapi kalau pengen terjadi ikatan yang kuat antara kita dengan manusia yang lain, terutama yang dekat sama kita ini, orang-orang terdekat sama kita, ya itu yang tadi dilakukan itu. Karena siapapun orang yang diberikan kebaikan oleh orang lain, pasti orang itu akan mengingat kebaikan orang itu. Iya. Nah itu sisi hablum minan nasnya ada seperti itu. Transfer pakai bank tadi, kita pakai ijab kabul. Kita kan buat transfer. Nah itu apalagi itu nanti soal lain lagi. Meskipun nanti kalau mau dicari dalilnya mah ada aja. Fikih itu nggak semuanya bilang boleh, nggak semuanya bilang nggak boleh. Tuh ngomong fikih ya. Ini hukumnya nggak boleh. Pasti ada satu atau dua ulama yang bilang nggak boleh. Yang bilang boleh. Ini hukumnya boleh. Tapi pasti ada satu atau dua orang ulama fikih yang mengatakan tidak boleh, itu pasti itu. Fikih itu urusannya begitu, urusannya tidak ada fikih itu. Lah, sholat kan wajib. Iya kalau sholat bukan fikih, itu masalah syariat. Sholat zuhur wajib hukumnya itu. Tapi kalau urusannya sholat zuhurnya itu bagaimana? Rokaatnya, terus gimana tahiyatnya, bagaimana bacaannya, itu fikih itu. Subuh 2 rakaat wajib, semua wajib gak fikih itu masalah syariat. Tapi sholat subuhnya pakai kunut apa enggak, tahiyatnya kayak gimana, itu urusan fikih itu. Itu yang pernah dulu awal-awal kita bahas itu, bedain antara mana syariat, mana hukum fikih. Jadi kalau mau fikih mau boleh aja. Tapi kita punya hukum fikih tasawuf yang harus melihat pada sisi-sisi yang baik. Nah, dia cukup ya. Nanti kita lanjut di depan. Mudah-mudahan bisa manfaat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
اغفر لنا يا رحمة الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستوجب بما قرأنا وسمعنا وفردهما إلى حاجتنا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل الإيمان من أهل الخير، ولا تجعل من أهل الشر من أهل الجابهة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب